Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kita kepada Nabi, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan pertolongannya di akhir masyarakat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya Rafli Nugraha akan menjawab pertanyaan UTS. Yang pertama yaitu jelaskan tanggapan Anda kenapa pentingnya mempelajari Islam Tamadun Melayu. Jadi kita sebagai generasi bangsa, harapan bangsa, tentu kita begitu penting mempelajari Islam Tamadun Melayu ini, karena kedepannya orang akan menengok, orang akan menilai bagaimana nanti Melayu kedepannya, bagaimana perkembangan Melayu kedepannya. Kalau hari ini kita tidak belajar Islam Tamadun Melayu, bagaimana Islam kedepannya nanti, bagaimana perkembangan Islam kedepannya. Kalau hari ini kita tidak belajar salah satu tentang Islam Tamadun Melayu, maka nanti orang kedepannya akan lebih mudah menjatuhkan kita, orang akan lebih mudah lagi menjatuhkan marwah Islam Tamadun Melayu ini. Tapi kalau kita belajar hari ini Islam Tamadun Melayu, Islam kita pelajari, Melayunya pun kita pelajari, insyaallah orang di luar sana takut bahwasanya Islam Tamadun Melayu khususnya di Riau sangatlah kuat, sangatlah hebat. Kemudian kalau kita sudah mempelajari Islam Tamadun Melayu, jadi nanti kita sebagai generasi ini tempat orang bertanya lagi. Kita sekarang memang mempelajari Islam Tamadun Melayu. Nanti orang-orang yang sudah tua, kita pun menjadi beranjak dewasa, orang itulah nanti bertanya kepada kita bagaimana Islam Tamadun Melayu. Maka pentingnya kita mempelajari Islam Tamadun Melayu. Salah satunya nanti tempat orang bertanya bagaimana perkembangan Islam Tamadun Melayu, bagaimana fungsi-fungsinya. Jadi begitu pentingnya kita mempelajari Islam Tamadun Melayu ini. Kemudian soal kedua, silakan analisis budaya yang beragama yang ada di Indonesia ataupun di lingkungan Anda tinggal, kemudian bagaimana Anda menanggapinya sebagai mahasiswa Riau. Baiklah, saya tinggal di Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang. Kemudian ada namanya Desa Binuang. Jadi di Bangkinang ini sebagai budaya yang bernilai agama itu ada namanya Bali Mokasai. Jadi Bali Mokasai ini sebelum kita masuk di bulan Ramadan, H-1 itu tradisi di Bangkinang itu adanya Bali Mokasai. Jadi Bali Mokasai ini ketika dikaitkan ke agama, yaitu Bali Mokasai itu orang-orang tua dulu itu mandi dengan air limau, itu untuk membersihkan diri itu. Jadi kalau dikaitkan dengan agama, yaitu dengan untuk membersihkan diri kita, membersihkan hati kita. Bagaimana ketika masuk di bulan Ramadan kita semua bersih, hati kita bersih, badan kita bersih. Jadi ketika masuk di bulan Ramadan kita sudah terbersihkan dari hal-hal yang tidak baik, kotoran-kotoran yang tidak baik. Jadi Bali Mokasai ini salah satu tradisi di Bangkinang ketika masuk di bulan Ramadan. Sebelum H-1 masuk di bulan Ramadan ada namanya tradisi Bali Mokasai. Jadi Bali Mokasai ini orang mandi dengan air limau supaya masuk di bulan Ramadan badan bersih, hati bersih, tidak ada sifat dengki, benci dan lain sebagainya. Tapi sekarang karena dunia sudah canggih, kadang orang ada mandi dengan sampo dan lain sebagainya. Intinya mandi Bali Mokasai ini itu bagaimana hati kita bersih menyambut bulan Ramadan. Maka ketika masuk di bulan Ramadan kita fokus beribadah, kita fokus beramal soleh, dan tidak ada lagi sifat iri, benci. Maka sebelum Ramadan dimandikanlah dengan air Mokasai itu. Kemudian soal ketiga, bagaimana corak keberagaman Islam di Riau. Jadi corak keberagaman Islam di Riau, corak keberagaman Islam di Riau itu sangatlah bagus, karena Riau ini pun didomisili oleh orang-orang yang suku Melayu, apalagi dipadatkan oleh orang Islam. Jadi corak keberagaman Islam di Riau ini sangatlah berkembang pesat, apalagi dalam mensyiarkan agama Allah. Banyak dakwah-dakwah, banyak para ulama dan lain sebagainya yang menyebarkan syiar Allah melalui dakwah. Jadi corak keberagaman Islam di Riau ini sangatlah berkembang pesat, karena apalagi di Riau ini banyak orang Melayu, orang Islam dan sebagainya. Jadi corak keberagamannya sangatlah maju, berkembang, kemudian sangatlah bagus. Jadi cara orang Riau ini corak keberagaman ini sangat tinggi untuk menyiarkan
agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan keempat, apa saja fungsi adat bagi masyarakat Melayu Riau? Jadi fungsi adat Melayu Riau ini sangatlah diperlukan baik dalam bidang pemerintahan, masyarakat dan lain sebagainya. Jadi fungsi adat ini sangatlah berkesinambungan, sangat penting di daerah masing-masing. Salah satu fungsinya membantu pemerintahan dalam kebudayaan, keagamaan, sosial dan lain sebagainya. Dan adat ini pun sangat berfungsi apalagi di perkampungan, di desa, untuk menata bagaimana masyarakat ini beriman, bersatu dan sebagainya. Jadi fungsi adat Melayu Riau ini sangatlah membantu kinerja pemerintahan dari keagamaan, kebudayaan, sosial, bagaimana menata masyarakat dengan yang baik, suatu permasalahan diselesaikan dengan baik. Jadi adat ini sangatlah berfungsi apalagi di Kabupaten Kampar saya tinggal. Kemudian yang kelima, sebutkan pembagian adat dan masing-masing contohnya. Sebutkan fungsinya, pembagiannya. Pertama itu ada namanya adat yang benar-benar adat. Itu adat yang bersumber dari Al-Quran, adat yang bersumber dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan hadis. Ini tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dirubah. Kemudian yang kedua itu ada namanya adat yang diadatkan. Itu adat yang dihasilkan dari musyawarah, dari mufakat. Jadi adat yang diadat ini adat yang dihasilkan ketika hasil musyawarah di suatu daerah itu. Kemudian yang ketiga ada namanya adat yang ditiadatkan, adat yang teradat, yaitu adat yang tidak dihasilkan dengan musyawarah akan tetapi ada hasil di satu daerah itu. Jadi ada 3 pembagian adat. Mungkin itu dapat disampaikan. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.